Menjelang akhir tahun sejumlah harga bahan pangan naik. Harga beras, cabai, ayam potong, telur hingga gula dan kedelai saat ini naik. Kenaikan ini tidak hanya memukul konsumen rumah tangga tapi juga UMKM di bidang makanan. Lalu apa solusi pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Kita simak laporan khas redaksi. Ketika para elit negeri ini sibuk mempersiapkan diri untuk bertarung di pemilu, banyak rakyat harus bersusah payah mendapatkan pangan murah. Puluhan ibu rumah tangga menyerbu operasi pasar beras murah yang digelar di halaman pasar tradisional Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis siang. Meski harus berdesakan, mereka mengaku senang bisa mendapatkan 5 kg beras dengan harga Rp50.000, lebih murah dari harga di pasar. 49.950. Kalau dibandingkan dengan harga pasar, lebih murah mana, Bu? Murah lah, lebih murah. Merasa terbantu nggak sih, Bu? Terbantu banget, Pak. Selain beras, harga bahan pangan yang naik adalah cabai. Di Pasar Lembang, Tangerang pada Kamis, harga cabai merah keriting dan cabai rawit hijau naik menjadi Rp70.000 sampai Rp80.000 per kilogram, dengan harga sebelumnya Rp50.000. Sementara harga telur ayam naik dari Rp25.000 pada pekan lalu menjadi Rp28.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada gula pasir yang menjadi Rp17.000 dari Rp14.500 per kilogram. Selain konsumen rumah tangga, UMKM seperti pedagang makanan juga terpukul dengan kenaikan harga bahan pangan ini. Sebagian pedagang makanan terpaksa membeli telur pecah untuk menekan biaya produksi. Produsen tempe dan tahu di Banyumas, Jawa Tengah juga terancam berhenti beroperasi karena harga kedelai yang melambung. Harga kedelai naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per kilogram. Produsen tempe di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran terpaksa mengurangi produksi sekitar 20%. Paling satu-satunya menaikkan harga tempe mengikuti dari harga kenaikan kedelai, paling kayak gitu loh, Mas. Itu siasatnya ya, Mas? Iya, terakhir itu jurus terakhirnya kayak gitu paling. Lalu apa solusi pemerintah terkait kenaikan harga bahan pangan ini? Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah sejauh ini melakukan impor komoditas seperti beras. Terkait harga cabai yang sangat tinggi, Menteri Perdagangan meminta masyarakat untuk menerima karena kenaikan harga cabai menguntungkan petani. Kalau cabai nggak apa-apa, mahal sekali-sekali karena hasil pertanian kemarin bawang itu sampai 15.000. Kasihan petaninya, tanahnya dijual, utang banknya nggak bisa membayar. Jadi sekarang kalau lagi mahal ya dalam setahun beberapa kali naik, nggak apa-apa lah. Selain impor, pemerintah saat ini juga mencoba membuka lahan pertanian yang semakin luas. Terakhir, pemerintah berusaha untuk menyulap 128.000 hektar lahan rawa di Sumatera Selatan untuk menjadi lahan produktif pertanian. Pemerintah berharap pembukaan lahan pertanian yang semakin luas mampu meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Masalah produksi pangan di Indonesia perluas lahan pertanian yang baru. Menurunnya produksi pangan di Indonesia juga karena ongkos bertani yang mahal dan tidak sedikit petani yang merugi. Dari pengamatan kami, Mas, selama 3 tahun terakhir ini bertanam padi rugi. Kerugiannya itu berapa? Kerugiannya itu antara Rp250.000 sampai Rp1.000.000 per 2.000 meter persegi, bukan per hektar, per 2.000 meter persegi. Apa maknanya nanam padi rugi? Dan itu juga menjadi salah satu penyumbang mengapa produksi padi kita juga tidak baik-baik saja. Selama pemerintahan saat ini, tahun 2015 sampai tahun 2022, produksi padi kita justru turun. Masalah pangan di Indonesia hampir terjadi setiap tahun. Ironis, hal ini terjadi di negeri yang dikenal dengan tanah yang subur. Tim Liputan, CNN Indonesia.